I got so much more. Are you ready, kids? Aye, Captain! I can't hear you! Aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Aryani, NPM 2115310334. Di sini saya akan menjelaskan resume yang sudah saya buat dari materi kelompok 1 sampai dengan 7. Manajemen pengendalian usaha. Dosen pengampu Khalilul Kholik, SE, SH, MH. A. Konsep umum kewirausahaan dan memahami kunci sukses kewirausahaan. Kewirausahaan adalah salah satu istilah yang sudah tidak asing lagi. Praktik-praktik kewirausahaan pun kini banyak dijalankan oleh orang-orang. Secara sederhana, kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan visi, inovasi, dan melihat suatu peluang di masa datang. Konsep dasar kewirausahaan. Berikut 2 konsep dasar kewirausahaan. 1. Peluang-peluang usaha adalah sebuah kesempatan yang dimiliki oleh semua orang yang mempunyai jiwa kreativitas dalam dirinya untuk memulai usaha. 2. Kemampuan menanggapi peluang kewirausahaan sangat berkaitan dengan kemampuan atau kecakapan dalam menanggapi peluang usaha. Kompetensi kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai kompetensi yang melibatkan penciptaan, manajemen, dukungan, dan pengembangan ide-ide dari pengusaha secara konsekuen serta berorientasi ke pasar. Kompetensi kewirausahaan terdiri dari 11 indikator, meliputi 1. Keterampilan teknis, 2. Pembuatan dan pengambilan keputusan, 3. Kemampuan pengorganisasian, 4. Manajemen pemasaran dan keuangan, 5. Berani mengambil resiko, 6. Kreatif dan inovatif, 7. Berorientasi ke masa depan, 8. Kemampuan menangkap peluang, 9. Kemampuan personal, 10. Kepemimpinan yang efektif, dan 11. Komunikasi. B. Merintis usaha baru dan modal pengembangannya. Merintis usaha baru adalah sebuah rancangan pribadi mengenai bagaimana membentuk dan mendirikan usaha baru, baik yang terkait dengan ide, modal, manajemen maupun organisasi. Merintis usaha baru sendiri bertujuan untuk memasuki dunia usaha dengan ide rancangan yang dilakukan secara matang. Ide dan peluang merupakan 2 unsur penting dalam kewirausahaan. Agar ide menjadi peluang, maka harus dievaluasi dengan cara screening atau yaitu A. Ide harus dimunculkan dalam bentuk yang real atau barang dan jasa baru yang berbeda di pasar. Barang dan jasa yang berbeda itu harus menciptakan nilai efisiensi baik bagi konsumen maupun pembeli potensial. B. Mengamati pintu asal-usul peluang. C. Menjamin jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan. D. Menaksir biaya awal. E. Memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. C. Organisasi dan manajemen usaha. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Istilah manajemen mengacu pada proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Adapun ciri-ciri organisasi yaitu 1. Ada tujuan yang dicapai, 2. Ada sasaran, 3. Adanya kerjasama yang terstruktur dari sekelompok orang, 4. Terdapat komponen atau kelompok atau batasan atasan dan bawahan, yaitu adanya orang yang dapat dikenal dan saling mengenal.
Dari ciri-ciri organisasi di atas dapat dikatakan bahwa organisasi merupakan sistem kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang terstruktur, baik pembagian kerjasama maupun tata pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu. Organisasi profit adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, yakni untuk menghasilkan laba. Organisasi non-profit atau organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Perbedaan organisasi laba dan nirbala. Banyak hal dapat kita bedakan antara organisasi nirlaba dengan organisasi laba, yaitu 1. Dalam hal kepemilikan, tidak jelas siapa sesungguhnya pemimpin dari organisasi nirlaba, apakah anggota, klien, atau donatur. 2. Pada organisasi laba, pemiliknya sudah jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. 3. Dalam hal donatur, organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendapatannya dalam menjalankan tujuannya. 4. Organisasi laba yang telah memiliki sumber pendapatan yang jelas, yakni dari keuntungan usaha yang mereka jalankan. Dalam hal tanggung jawab dalam organisasi, pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi dewan komisaris, yang kemudian memilih seorang direktur pelaksana. 6. Sedangkan pada organisasi nirlaba, hal ini tidak bisa dilakukan. Anggota dewan komisaris bukanlah pemilik organisasi. Organisasi nirlaba atau tidak ada laba membutuhkan pengelolaan yang berbeda dengan organisasi profit dan pemerintahan. D. Sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen memiliki peran yang penting dalam pengelolaan organisasi, khususnya dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam bisnis dan manajemen, tujuan organisasi dapat berupa profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, atau keberlanjutan usaha. Dan sistem pengendalian manajemen dapat membantu organisasi mencapai tujuan tersebut melalui identifikasi manajemen. Sistem pengendalian manajemen terus berkembang sering dengan berkembangnya teknologi dan perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Oleh karena itu, organisasi perlu terus mengembangkan sistem pengendalian manajemen mereka agar dapat menjawab tantangan yang muncul dan memastikan keberhasilan organisasi di masa depan. Sistem pengendalian manajemen telah menjadi fokus utama dalam pengelolaan organisasi di berbagai industri, seperti keuangan, manufaktur, dan pelayanan. Banyak perusahaan yang telah mengadopsi sistem pengendalian manajemen sebagai bagian dari strategi pengelolaan mereka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. E. Perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Sistem pengendalian perilaku organisasi sebagai sebuah sistem dalam menentukan strategi yang diterapkan dan upaya mencapai tujuan organisasi melalui fungsi pengendalian setiap aktivitas yang terjadi. Fokus utama sistem pengendalian perilaku organisasi di sektor publik berkaitan dengan bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Jenis-jenis perilaku organisasi. 1. Model kolegial. 2. Model sistem. 3. Model autokratis. 4. Model kustodial. 5. Model suportif. F. Sistem pengendalian manajemen. Pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Perusahaan pada dasarnya merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagan organisasi. Pusat-pusat tanggung jawab tersebut selanjutnya membentuk suatu hierarki. Pada tingkat rendah adalah pusat untuk seksi-seksi, penggeseran kerja atau work shift, dan unit organisasi kecil lainnya. Departemen bisnis yang memiliki beberapa unit organisasi yang lebih kecil menduduki posisi yang lebih tinggi dalam hierarki. Yang lebih
Manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalisasi hubungan antara input dan output. Pada beberapa pusat tanggung jawab dan input dan output bersifat timbal balik dan langsung. Contohnya pada departemen produksi, inputnya dalam bentuk bahan-bahan baku masih dapat dilihat dari produk jadi. Pengendalian difokuskan pada bagaimana memanfaatkan input minimal untuk menghasilkan output yang diinginkan, yaitu sesuai dengan ketentuan dan standar kualitas yang ditetapkan pada waktu dan kuantitas seperti yang diinginkan. Pengukuran input dan output memberikan informasi kuantitatif pada informasi kualitatif. Input adalah sumber daya yang digunakan dalam pusat pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagian besar input yang digunakan oleh pusat pertanggungjawaban dapat dinyatakan dalam ukuran-ukuran fisik atau jam kerja, liter minyak, rim kertas, kWh listrik, dan lain-lain. Dalam sistem pengendalian manajemen, ukuran tersebut dinyatakan dalam suatu moneter atau nilai uang. Nilai uang dari input tertentu dapat dihitung dengan menghasilkan kuantitas fisik dengan harga per unit. Laba merupakan tujuan utama bagi organisasi yang berorientasi laba, sehingga laba merupakan pengukur efektivitas yang penting. Selain itu, laba adalah selisih antara penjual, pengukur output, dan biaya atau pengukur input. Jadi laba juga merupakan pengukur efisiensi. Selain laba merupakan pengukur efisiensi dan efektivitas, apabila kedua pengukur input dan output dapat dilakukan, maka efisiensi dan efektivitas dapat ditentukan akan. Tetapi apabila yang dapat diukur hanya salah satunya, input atau output saja, maka pengukur kinerjanya dihubungkan dengan efisiensi atau efektivitasnya saja. G. Memahami unit bisnis sebagai pusat laba dan mengukur profitabilitas. Pusat laba adalah suatu unit organisasi yang kinerjanya diukur berdasarkan laba, yaitu selisih antara pendapatan dan beban. Bisnis unit biasanya ditetapkan sebagai pusat laba. Perkembangan selanjutnya bahwa unit fungsional, unit pelayanan, jasa, dan unit pembantu dapat pula ditetapkan sebagai pusat laba. Pusat tersebut dapat menyediakan output untuk pusat pertanggungjawaban lain atau menerima input dari pusat pertanggungjawaban lain. Oleh karena itu, harus ada penetapan harga atas output atau input yang dipertukarkan. Harga tersebut kemudian dinamakan harga transfer. Unit bisnis atau divisi proses produksi dan pemasaran serta perolehan produk, sehingga ia dapat mempengaruhi pendapatan biaya yang atas unit tersebut memiliki kendali atas pengembaraan produk, proses produksi, dan pemasaran para manajer tersebut. Laba bersih. Meskipun demikian, wewenang seorang manajer dapat dibatasi dengan berbagai cara yang sebaiknya dicerminkan dalam desain operasi pusat laba. Salah satu masalah yang terjadi, unit bisnis harus berurusan dengan bisnis lain saat berguna untuk memikirkan pengelolaan suatu produk. Laba pengendalian atas 3 jenis keputusan, yaitu keputusan produk, keputusan pemasaran, keputusan perolehan atau procurement atau sourcing, bagaimana mendapatkan atau memproduksi barang atau jasa.